Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Nugrahani, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah pengantar struktur bangunan. Saya coba izin share screen dulu. Pengantar struktur bangunan. Pekerjaan struktur bangunan di atas permukaan tanah. Nama Wulan Nugrahani. Nomor induk mahasiswa 201 000 14. Pekerjaan struktur bangunan di atas permukaan tanah, slope, ring, balok, dan dinding. Beton. Beton adalah suatu bahan bangunan komposit yang terbuat dari kombinasi agregat dan pengikat semen. Bentuk paling umum dari beton adalah beton semen Portland yang terdiri dari agregat mineral, biasanya kerikil dan pasir, semen, dan air. Biasanya dipercayai bahwa beton mengering setelah pencampuran dan peletakan. Sebenarnya, beton tidak menjadi padat karena air menguap, tetapi semen berhidrasi merekatkan komponen lainnya bersama dan akhirnya membentuk material seperti batu. Nama lain beton adalah batu cair. Bahan beton adalah Portland cement atau semen. Kedua pasir, ketiga kerikil. Komposisinya satu semen, 2 pasir, 5 kerikil. Cara pengecorannya konvensional, dibuat dan dicor langsung pada tempat konstruksi sesuai dengan bagian yang dibutuhkan. Inkonvensional, tidak dicor langsung pada tempat konstruksi. Ini adalah gambar beton, contoh-contoh gambar beton struktur yang ada di bangunan, seperti yang terlihat di sini. Contoh video cara membuat beton. Cara membuat adukan cor-coran. Berarti ini beton, semen 1, pasir 2, split 3. Di sini, pisahkan air yang akan dicampur dengan semen. Itu ada semennya. Tuang semen di atas pasir. Lalu aduk sehingga semen dan pasir menyatu. Sampai tercampur dengan menggunakan cangkul. Lalu masukkan air secukupnya. Kalau semisal waktu mengaduk kurang air, bisa ditambahkan air lagi.
Masukkan kerikil atau split. Bahan kerikil lebih banyak daripada pasir dan semen. Seperti tadi, 1 semen, 2 pasir, 5 kerikil. Lalu taburkan kembali semen di atas permukaan kerikil atau split. Kemudian siram dengan air sedikit demi sedikit. Lalu aduk kembali sehingga adonan tercampur secara merata. Bisa dilihat itu, campurannya akan seperti itu. Campuran dari pasir, semen, dan kerikil akan menjadi seperti itu. Diaduk terus semuanya sampai tercampur. Oke, teman-teman, itu video dari YouTube. Nama channelnya adalah Afika dan Bia. Di sini ada link YouTube-nya. Kalau masih belum jelas bisa langsung ke link tersebut. Karena di YouTube banyak sekali video-video seperti ini. Lanjut. Sekarang adalah macam-macam beton. Yang pertama yaitu beton ringan. Berat jenisnya kurang dari 1900 kilo per meter kubik. Dipakai untuk elemen non-struktural, dibuat dengan cara-cara berikut. Membuat gelembung udara dalam adukan semen, menggunakan agregat ringan, atau tanah liat bakar atau batu apung, atau pembuatan beton non-pasir. Kedua, beton normal. Berat jenisnya 2.200 sampai 2.500 kilo per meter kubik. Dipakai hampir pada semua bagian struktur bangunan. Ketiga yaitu beton berat. Berat jenis lebih dari 2.500 kilo per meter kubik. Dipakai untuk struktur tertentu, misal struktur yang harus tahan terhadap radiasi atom. Keempat, beton massa. Beton yang dituang dalam volume besar, biasanya untuk pilar, bendungan, dan fondasi turbin pada pembangkit listrik pada saat pengocoran beton. Keunggulan beton. Kekuatan tinggi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan struktur. Mudah dibentuk menggunakan bekisting sesuai dengan kebutuhan. Tahan terhadap temperatur tinggi, jadi aman jika terjadi kebakaran gedung, atau setidaknya masih memberikan kesempatan bagi penghuni pada saat bencana terjadi. Selanjutnya, biaya pemeliharaan rendah karena akan mengeras menjadi batu. Asalkan besi tulangan dalam posisi yang baik, maka
bisa mengurangi terjadinya karat. Lebih murah dibandingkan baja, mempunyai kuat tekan yang tinggi, mudah didapat bahan bakunya, umumnya tahan lama. Selanjutnya adalah kekurangan dari beton. Pekerjaan butuh ketelitian tinggi, lebih mahal, kuat tariknya lemah, lebih lama dalam proses pengerjaan, bentuk yang sudah dibuat susah diubah, daya pantul suara besar, beton yang mengeras sebelum pengecoran, tidak bisa didaur ulang, dan berat. Kelemahan beton. Di sini ada gambar dari beton yang sudah pecah dan tidak bisa didaur ulang lagi, tidak bisa digunakan lagi. Struktur rangka. Struktur kerangka atau selekton terdiri atas komposisi dari kolom-kolom dan balok. Kolom sebagai unsur vertikal berfungsi sebagai penyalur beban dan gaya menuju tanah. Sedangkan balok adalah unsur horizontal yang berfungsi sebagai pemegang dan media pembagian beban dan gaya ke kolom. Kedua unsur ini harus tahan terhadap tekuk dan lentur. Selanjutnya dilengkapi dengan sistem lantai, dinding, dan komponen lain untuk melengkapi kebutuhan bangunan untuk membentuk ruang. Sistem dan komponen tersebut diletakkan dan ditempelkan pada kedua elemen rangka bangunan. Dapat dikatakan bahwa elemen yang menempel pada rangka bukanlah elemen struktural, elemen non-struktural. Bahan yang umumnya dipakai pada sistem struktur rangka adalah kayu, baja, beton, termasuk beton pracetak. Semua bahan tersebut harus tahan terhadap gaya-gaya tarik, tekan, puntir, dan lentur. Saat ini bahan yang paling banyak digunakan adalah baja dan beton bertulang. Ini adalah gambar dari struktur rangka. Pertimbangan memilih sistem. Ditinjau dari perancangan arsitektur. 1. Fleksibilitas cukup tinggi. 2. Berpenampilan ringan. Ditinjau dari struktur dan konstruksi. 1. Efisien dalam mendukung dan menyalurkan beban. 2. Pengerjaan relatif mudah. Unsur-unsur struktur rangka batang. Yang pertama, kolom. Unsur vertikal. Balok. Unsur horizontal. Ada dua macam balok pengikat. Yang pertama disebut dengan ring balok. Yang kedua, pengikat bawah disebut dengan sleeve. Kolom. Kolom adalah batang tekan vertikal dari struktur yang jadi beban dari balok. Merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya atau kolaps lantai yang bersangkutan dan juga runtuh total kolaps. Struktur Sudarmoko 1996 SK SNIT mendefinisikan kolom adalah komponen struktur bangunan yang tugas utama menyangga beban aksial atau tekan vertikal dengan bagian tinggi yang tidak ditopang paling tidak 3 kali dimensi lateral terkecil. Fungsi kolom adalah sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Kolom berfungsi sangat penting agar bangunan tidak mudah roboh. Beban sebuah bangunan dimulai dari atap. Beban atap akan meneruskan beban yang diterima ke kolom. Seluruh beban yang diterima kolom didistribusikan ke permukaan tanah di bawahnya. Bisa dilihat di sini ada struktur dan di sini yang bernama kolom vertikal, kolom. Di sini pondasi adanya, di sini adalah kolom.
kolom. Ring balk atau balok cincin. Ring balk atau juga biasa dikenal dengan balok ring adalah struktur bangunan yang terletak di atas dinding dan menjadi tumpuan atau dudukan dari rangka atap. Balok ring mempunyai fungsi menahan tekanan dari rangka atap dan meratakan beban ke struktur lainnya yang posisinya berada paling bawah seperti tekanan yang diterima oleh kaki kuda-kuda dan memberikan stabilitas pada ujung-ujung kolom atau kolom-kolom agar tidak berubah posisi. Di sini adalah ring baloknya di sini. Horizontal. Yang tadi vertikal adalah kolom. Selanjutnya adalah slope, balok pengikat bawah. Slope adalah suatu elemen struktur dari bangunan yang terletak di atas fondasi yang mampu menahan beban dari struktur lain yang berada di atasnya ke struktur fondasi dengan menolak membungkuk. Fungsi slope sebagai tempat berdirinya dinding atau tempat menempelnya pasangan batu merah agar batu merah tidak mudah retak atau patah. Selain ini, slope juga menyalurkan beban dinding ke fondasi dan sebagai pengunci dinding apabila terjadi pergerakan pada tanah. Dinding tidak roboh. Sini adalah slope. Paling bawah di atas fondasi. Di sini fondasinya. Balok latei. Balok latei adalah balok lintel, adalah bagian konstruksi bangunan yang menempel di atas pintu dan jendela. Balok ini diperlukan dalam konstruksi bangunan agar kusen tidak menerima beban bagian atas rumah secara langsung. Jika konstruksi bangunan cukup kuat, balok latei dapat menahan bentuk kusen tetap kokoh saat rumah diguncang gempa bumi. Fungsi balok latei adalah 1. Menjaga kusen pintu dan jendela tetap kokoh, memperkokoh struktur dinding, menahan beban bagian atas rumah, memperkuat struktur kusen, mencegah tembok di atas pintu rusak atau retak, mencegah kusen melengkung. Di sini ada gambar balok latei yang persis di atas jendela dan pintu. Ini adalah rangka yang berwarna hijau adalah ring balk, yang di atas jendela ini yang warna biru adalah balok latei, yang pink di bawah vertikal adalah slope. Di sini yang horizontal berwarna putih, yang putih yang sini aja adalah kolom. Dinding bangunan. Dinding adalah struktur padat yang membatasi dan kadang melindungi suatu area. Umumnya dinding membatasi suatu bangunan dan menyongkong struktur lainnya, membatasi ruang dalam bangunan menjadi ruangan-ruangan, atau melindungi, membatasi suatu ruang di alam terbuka. 3 jenis utama dinding struktur adalah dinding bangunan, dinding pembatas, serta dinding penahan. Dinding bangunan memiliki 2 fungsi. Yang pertama menyongkong atap dan langit-langit, membagi ruangan, serta melindungi terhadap intrusi dan cuaca. Dinding mencakup dinding privasi, dinding penahan batas, serta dinding kota. Jenis ini kadang sulit dibedakan dengan pagar. Dinding penahan berfungsi sebagai penghadang gerakan tanah, batuan, atau cair dan dapat berupa bagian eksternal ataupun internal suatu bangunan. Jenis-jenis dinding. Pertama, dinding partisi yang memisahkan antara ruang dalam
terbuat dari gypsum, fiber, triplex, atau duplex. Dinding pembatas untuk menandakan batas lahan atau bisa disebut dinding privacy. Ketiga, dinding penahan digunakan pada tanah yang berkontur dan dibutuhkan struktur tambahan untuk menahan tekanan tanah. Selanjutnya, dinding struktural untuk menopang atap dan sama sekali tidak menggunakan cor beton untuk kolong. 100% mengandalkan pasangan batu bata dan semen. Dinding non-struktur yang tidak menopang beban, hanya sebagai pembatas apabila dinding dirobohkan, maka bangunan tetap berdiri. Material dinding non-struktural diantaranya batu bata, batako, bata ringan, dan kayu kaca. Dinding geser, terakhir dinding inti. Material dinding. Yang pertama adalah batako putih. Ini gambar dari batako putih seperti ini. Dibandingkan menggunakan batu bata yang berbentuk kecil, orang-orang bisa memilih menggunakan batako atau beton ringan aerasi yang berbentuk lebih besar. Dengan menggunakan bahan material alternatif tersebut, kamu bisa menghemat baik waktu atau biaya pembangunan. Kelebihan dari batako, bata putih, ukurannya lebih besar daripada bata merah, sehingga menghemat waktu dan tenaga. Yang kedua, ukurannya cenderung sama dan cetakannya lebih rapi. Ukurannya lebih besar, lebih mudah dipotong dengan rapi, kedap air, sehingga meminimalisir perembusan air hujan. Lebih ringan dibandingkan bata merah, karena ada rongga di bagian tengahnya. Kekurangannya adalah mudah retak, mudah dilubangi dan pecah karena terdapat rongga di bagian tengahnya, menyerap panas sehingga membuat ruangan lebih panas. Komposisi campuran batako yang paling baik adalah pasir 75%, semen 20%, dan air 5%. Komposisi ini adalah standar baku yang telah ditetapkan oleh Departemen Pekerjaan Umum tahun 1986. Kepadatan dan komposisi adonan yang tepat juga dapat dilihat dari tampilan pori-porinya. Batako dengan kualitas baik memiliki tampilan pori-pori yang lebih padat, tertutup rapat, dan tidak menimbulkan rongga-rongga di permukaan dan lapisan luarnya. Permukaannya juga terlihat rata dan halus. Bagian pinggir batako juga harus terlihat lancip dan terasa tajam saat dipegang. Di sini adalah ukuran batako 10 x 20 x 40 cm. Harganya adalah 2.300 per buah. Jumlah batako itu 20 buah per meter persegi. Jumlah keseluruhan 2.300 rupiah kali 20 buah sama dengan ada 46.000 per meter persegi. Cara memasang batako. Di sini ada cara memasang batako. Yang pertama adalah letakkan adukan semen ke tempat yang akan dipasang batako. Cukup untuk satu batako dulu. Letakkan batako di atas adonan semen secara perlahan dengan ujung batako sedikit mendorong adonan. Sesuaikan posisi batako dengan gerakan menggeser, bukan mengangkat. Ulangi cara tersebut pada tiap pemasangan batako hingga selesai satu baris. Agar pemasangan lebih lurus, gunakan tali untuk meluruskannya. Semua siar vertikal, siar antar dinding dan kolom maupun balok harus terisi penuh. Sesuaikan ketebalan adukan siar pada kisaran 1 cm dengan variasi 3 mm. Setelah pemasangan batako, tutupi dinding tersebut dengan terpal agar terlindung dari hujan dan terik matahari. Berikan percikan di setiap
hari selama 1-2 hari. Terakhir, lindungi dinding dari pengaruh cuaca dengan memplester dinding. Batu bata. Ini adalah contoh dinding batu bata. Batu bata merah dibuat menggunakan adukan tanah liat yang dibentuk balok, kemudian dibakar dengan suhu tinggi. Tidak semua tanah liat yang dapat digunakan untuk bahan dasar pembuatan bata. Hanya tanah liat dengan campuran pasir tertentu yang dapat dibentuk menjadi batu bata. Batu bata berwarna cerah, tekstur halus, padat dan keras, rata. Syarat bobot batu bata merah sebagai bahan bangunan. Yang pertama yaitu semua bidang sisi datar. Rusuk-rusuk yang tajam dan menyikung. Tidak menunjukkan fenomena retak-retak dan perubahan yang signifikan. Warna merata. Bila diketok suaranya nyaring. Panjang bata 2 lebar plus siar 1 cm. Penyimpangan ukuran guna panjang maksimum 3%, lebar maksimum 4%, dan tebal maksimum 5%. Kuat tekan bata dipecah dalam 3 kelompok, yaitu mutu tingkat 1. Rata-rata lebih banyak dari 100 kilo per cm kubik. Mutu tingkat 2. Tekanannya rata-rata 100 sampai 80 kilo per cm kubik. Mutu tingkat 3 powerful, tekanan rata-rata 80 sampai 60 km per cm kubik. Ini adalah gambar dari batu bata. Rusuk tajam, syarat-syarat batu bata untuk bahan bangunan. Ukuran batu bata itu banyak dan berbeda-beda di setiap wilayah. Tapi di pasaran sekitar 22 kali 10,5 kali 4,8 cm hingga 24 kali 11,5 kali 5,5 cm. Ukuran standar batu merah terdapat 2 macam, yaitu panjang 240 mm, lebar 115 mm, dan tebal 52 mm. Panjang yang kedua adalah panjang 230 mm, lebar 110 mm, tebal 50 mm. Kelebihan dan kekurangan batu bata. Kelebihan batu bata yang pertama yaitu batu bata merah kedap air, sehingga jarang ada rembesan pada tembok. Kedua, kuat terhadap panas, cuaca dingin, dan udara lembab, dan tahan lama. Keretakan relatif jarang terjadi. Penolak panas yang baik. Warna yang unik. Pemilik rumah ada kalanya sengaja tidak menutup batu bata dengan semen dan cat karena warnanya yang unik. Harganya murah. Kekurangannya yaitu waktu pemasangannya lebih lama karena lebih kecil daripada material yang lainnya. Jika proses pembakarannya kurang matang, bata mudah retak dan pecah. Biaya lebih tinggi dari dinding bata karena kan kecil-kecil, jadi lebih banyak bahannya, lebih banyak harganya, lebih banyak waktu untuk memasangnya. Teknik pemasangan. Pasangan batu bata untuk dinding luar. Umumnya pasangan batu bata setengah batu. Dinding pengisi dari pasangan batu setengah bata harus diperkuat dengan kolom praktis, slope dan rolak. Ring balok yang berfungsi untuk mengikat pasangan batu bata dan menyalurkan beban struktur pada bangunan. 3. Campurkan spesi pada pasangan tembok. Harus cukup kedap air agar tembok tidak mudah basah jika terkena air hujan. Perkuatan dinding batu bata dengan kolom praktis merupakan bagian kerangka yang membantu dan memperkuat posisi dinding pasangan batu bata.
Pasangan dan penempatan kolom-kolom praktis yang berukuran 13 x 13 atau 15 x 15 ditempatkan pada seluas bidang dinding tembok batu bata. Kusen gendang yang diartikan konstruksi kusen pintu dan jendela menjadi satu. Di bagian atas dari ambang atas kusen dipasangkan batu bata berdiri atau disebut sebagai rolak dengan adukan menggunakan perbandingan 1 semen dan 3 pasir. Ini adalah gambar dari pasangan batu bata. Ada pertigaan batu bata dan tampak atasnya seperti ini, tampak samping, tampak belakang, dan tampak depan. Bata ringan. Di sini ada gambar dari bata ringan yang biasanya berwarna putih. Bata yang satu ini berwarna putih bersih dan cukup ringan dibandingkan dengan material lainnya. Ukurannya 60 cm x 20 cm dengan ketebalan 8-10 cm. Bentuk permukaan cukup halus, memiliki tingkat kerataan yang baik, sehingga bisa langsung diberi aci tanpa harus diplaster terlebih dahulu. Bahan yang digunakan untuk acian biasanya menggunakan semen instan atau semen khusus acian. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan memiliki ukuran dan kualitas yang seragam, sehingga lebih bisa rapi. Lebih ringan pada batu bata, sehingga bisa memperkecil beban struktur. Pengangkutannya lebih mudah dilakukan. Pelaksanaan lebih cepat daripada pemakaian batu biasa. Tidak diperlukan plesteran yang tebal. Umumnya ditentukan hanya 2,5 cm saja. Kedap air sehingga kecil kemungkinan terjadi rembesan air. Mempunyai kekedapan suara yang baik, daya kuat tekan yang tinggi, mempunyai ketahanan yang baik terhadap gempa bumi. Kekurangannya yaitu ukurannya yang besar, membuang sisa cukup banyak. Perekatannya khusus, yaitu bisa berbahan dasar pasir, silika, filter, dan semen. Diperlukan keahlian khusus untuk memasang. Karena kalau tidak, perubahannya itu bisa signifikan. Jika terkena air, maka untuk menjadi benar-benar kering dibutuhkan waktu yang lebih lama. Harga relatif lebih mahal. Agak susah mendapatkannya karena ukuran yang besar. Untuk ukuran tanggung membuang sisa cukup banyak. Perekatnya khusus. Ini yang tadi maaf ternyata. Teknik pemasangan batu ringan. Bersihkan dasar permukaan lokasi dari debu, kotoran, dan lain-lain. Siapkan pondasi, tarik benang antara sudut-sudut di dinding untuk penempatan batu bata di lahan yang digunakan. Permukaan bata ditekan agar rata dengan tarikan benang penempatan. Setiap akan memasang lapisan batu bata ringan yang permukaan blok harus dibersihkan dahulu. Kelurusan dinding sesuai tarikan benang. Gunakan waterpass. Tuangkan adonan pada tiap lapisan bata ringan setebal 3 mm dengan roskam bergigi 6 mm yang telah dipersiapkan. Tebarkan adukan dengan memakai alat yang rata, sehingga permukaan balok ringan tertutup adukan. Permukaan balok ringan harus diratakan dengan menggunakan alat perata, sehingga permukaan dinding rapi dan rata. Pemasangan batu ringan harus lurus dan rata tahan. Pertama setinggi 7 lapis, spasi dasar 3 cm. Biarkan pasangan mengering lebih kurang 3 jam. Lanjutkan hingga tinggi yang ditentukan. Ini adalah gambar dari bata ringan.
papan fiber semen GRC. Material dinding yang satu ini disebut dengan GRC, terbuat dari glasir dicampur dengan semen dan pasir. Kandungannya sekitar 5%, membutuhkan waktu 5 hari dalam masa pengeringannya. Karakteristik produk GRC lebih ringan dibandingkan dengan produk beton umumnya dan bisa dibuat lebih tipis. Sedangkan ukuran standar GRC yaitu 1220 mm kali 2440 mm. Memiliki ketebalan 5, 8, dan 10 mm. Semakin tipis ketebalannya, semakin halus agregat yang digunakan. Selanjutnya, keunggulan GRC. Hasil pengerjaan rapi daripada pengerjaan dinding konvensional. Memiliki karakteristik ringan, tahan kelembapan, dan tidak mudah lapuk. Tidak dapat terbakar sesuai dengan tes. Memiliki ketahanan terhadap cuaca atau suhu tertentu karena mengandung serat alkail resisten. Tahan terhadap rayap, jamur, dan abrasi. Mudah pemasangannya, sehingga lebih cepat. Tahan lama dan mudah perawatannya. Biaya saat pengerjaannya mampu membuat lokasi kerja lebih bersih. Biaya perawatan yang rendah dan mudah dicat dan dibuat kreasi. Kelemahannya hanya sedikit, yaitu kurang kokoh, mudah rusak bila terkena benturan, tidak dapat menyerap gelombang bunyi. Secara umum, GRC terbuat dari dua, yaitu GRC panel produksi pabrikan. Ukurannya 1,20 kali 2,40 meter. GRC cetak dapat dibentuk sesuai dengan desain. Misalnya mandala, profil-profilan bergaya Timur Tengah, ornamen, dekorasi, dan lain sebagainya. Ukuran per lembar 60 kali 120 cm, tebal 4 mm. Kedua 120 kali 240, tebal 6 mm. Ketiga 120 kali 240, tebal 9 mm. Harga tebal 4 mm 75.000 per lembar. Tebal 6 mm 100.000 per lembar, tebal 9 mm 150 per lembar. Jenis sisi tepi rata. Pemasangan dinding papan fiber semen. Pemasangan papan fiber menggunakan paku atau skrup dengan sistem pemasangan dapat berupa sambungan terbuka open nut atau sambungan tertutup closed nut. Jarak antar sambungannya biasanya 10 mm. Kedua, rangka untuk pemasangan GRC ini dapat berupa kayu maupun besi hollow atau besi siku. Ketiga, biasanya saat pemasangan skrup terjadi keretakan pada papan fiber bila posisi terlalu di pinggir. Oleh karena itu, pemasangan skrup ini sebaiknya berada minimal 15 mm dari sisi papan fiber. Finishing permukaan papan fiber ini dapat menggunakan cat atau pasangan keramik. Berikut adalah gambar dari dinding GRC. Seperti ini. Kalau memakai ini, lokasinya akan lebih bersih dan cepat. Miselium. Ini adalah jamur. Proses pembuatan miselium dimulai dari pembibitan jamur. Serbuk kayu dimasukkan ke dalam kantong plastik yang disebut backlog dan kemudian disentrilisasi dengan merebus backlog selama 1 hari. Kemudian diberi bibit, diinkubasi di ruang lembab dan minim cahaya. Setelah itu,
Backlog berupa serpian kayu yang sudah dicampur dengan miselium dihancurkan di dalam wadah dan dimasukkan ke dalam cetakan berukuran 30 x 30 cm sehingga membentuk lempengan. Ini adalah contoh dinding dari miselium. Jerami memang sudah sering digunakan sebagai material alami yang digunakan untuk rumah-rumah tradisional. Namun akhir-akhir ini, jerami semakin digunakan sebagai material yang ramah lingkungan khususnya untuk dinding. Batang jerami yang digunakan untuk menggantikan dinding bata, kayu, atau gipsum ternyata mampu menghasilkan insulasi yang sangat baik dan saat disusun dengan benar. Jerami pun tergolong murah dan berkelanjutan karena bisa tumbuh dengan cepat di alam. Selain itu, jerami juga beragam manfaat sebagai isolator panas, sebagai peredam suara, dan tidak akan mudah merasa panas kalau berada di bangunan yang dindingnya adalah jerami. Batu alam. Ini adalah contoh gambarnya, gambar dinding batu alam. Ini macam-macam batu alamnya, ada banyak sekali di sini. Dinding batu alam terbuat dari batu kali utuh atau pecahan batu cadas. Prinsipnya sama dengan batu bata, di mana siar vertikal harus dipasang selang-seling. Diberi adukan campuran 1 kapur, 1 teras untuk bagian dinding bawah, dan setengah semen 1 kapur, 6 pasir untuk bagian dinding atas. Dinding dari alam umumnya memiliki ketebalan minimal 30 cm, sehingga cukup kuat tanpa kolom praktis. Kaca. Saat ini kota-kota besar banyak bangunan, khususnya gedung bertingkat tinggi yang memiliki kaca sebagai dinding non-struktural. Artinya dinding yang tidak menumpang beban. Apabila dinding kaca ini dirobohkan, maka bangunan tetap berdiri. Penggunaan dinding kaca ini memiliki banyak kelebihan. Material kaca yang lebih ringan dibanding bata atau beton. Biaya lebih murah dan pemasangannya lebih cepat. Cahaya tetap dapat masuk ke dalam bangunan, namun tidak tembus pandang dari luar bangunan. Harga kaca es dengan tebal 3 mm, yaitu 91.000 per meter. Kaca bening, tebal 3-2 cm, tebal 3 mm sampai 2 cm. Untuk tebal 3 mili harga 54.000, tebal 5 mili adalah 70.000 per meter. Kaca ribbon berwarna hitam berfungsi untuk memprediksi cahaya masuk. Tebal 3 mili 61.000, tebal 5 mili 86.000. Kelebihan dinding kaca, relatif aman, kuat, tahan lama, dan anti pecah sehingga aman untuk diaplikasikan. Mudah didapat, pencahayaan alami maksimal. Jadi ketika siang hari, Anda tidak perlu memakai lampu lagi karena cahayanya sudah masuk dari kaca tersebut. Ruangan terlihat megah dan mewah. Karena dengan menggunakan dinding kaca akan menimbulkan kesan ruangan lebih megah dan indah. Dapat menikmati pemandangan. Dengan menggunakan dinding kaca, kita bisa melihat pemandangan yang ada di luar kaca tersebut ketika malam dan siang hari. Kekurangan dinding kaca, ruangan akan terasa panas. Namun dapat disiasati dengan hanya memasang dinding kaca pada arah utara
dan selatan sehingga tidak terlalu panas. Dapat disiasati dengan double glass yang membuat trap di ruangan berada di antara sehingga mampu meredam suhu panas dan dengan cukup signifikan. Perawatan yang sangat ekstra, karena jika tidak dirawat, kaca akan yang awalnya bagus akan menjadi kotor dan bisa menimbulkan pemandangan yang tidak enak untuk dilihat. Jadi harus dilap dan dirawat. Teknik pemasangan kaca. Siapkan bidang lubang yang akan ditempatkan kaca. Buat cerukan. Beri sedikit perkuatan dengan adukan semen. Tempatkan list aluminium berbentuk U dengan ukuran 1 cm pada kedua cerukan itu. Berikan sialat sepanjang bagian atas dan bawah cerukan dari list aluminium itu, lalu masukkan kaca dengan posisi miring. Berikan sialat pada bagian sisi kaca, bagian atas dan bawah. Tutup celah yang terbentuk pada sisi ujung kaca, bagian kiri dan kanan dengan sialat. Bersihkan kaca dengan koran basah. Kaca pun siap terpasang dengan kuat. Ini pemandangannya di luarnya juga kelihatan bagus kalau perawatannya dengan ekstra, harus dirawat dengan baik, karena kalau tidak itu kacanya bakalan kotor. Movable partition, yaitu partisi yang dapat digerakkan atau dipindahkan sesuai kebutuhan. Digunakan untuk penyekat ruangan-ruangan, kantor, atau gedung. Bahan yang digunakan beraneka ragam, menggunakan kayu, gipsum, PVC, glass wool, aluminium, atau kaca. Bambu, seperti ini, bambu. Material ringan yang berongga. Bambu memang berongga dan rongga tengah pada bambu sebenarnya merupakan ciri khas kekuatan bambu dan berfungsi sebagai brancher. Dapat memperkuat bambu dan membuat elemen yang biasanya digunakan sebagai struktur menjadi lebih ringan dan tidak kaku. Memiliki karakter elastis dan tidak mudah pecah, sehingga menjadi lebih dapat diandalkan. Keunggulan bambu lebih kuat dari beton dalam struktur menurut penelitian. Memiliki sifat fisik dan mekanik yang baik, mudah dibelah, dipotong, dan dibentuk. Seratnya elastis, optimal, menahan beban tarik, tekan, geser, dan tekuk. Rupanya artistik, relatif murah, tidak bersifat polutif, ramah lingkungan, mampu mencegah longsor, erosi, serta banjir ringan. Kelemahannya yaitu rentan lapuk reot, tidak tahan air dan api, rawan terhadap hama dan jamur, lumut, rayap, dan sebagainya. Umurnya relatif pendek. Dalam pengerjaannya, ada beberapa hal sulit seperti teknik penyambungan antar bambu atau penyambungan dengan material lainnya. Teknik menyambung bambu pada bangunan. Bambu disatukan, dipaku begitu saja. Untuk konstruksi bangunan, alat penyatunya berupa baut dengan ukuran minimal 12 mm agar tidak mudah pecah. Sebelum baut dipasang, diberi lubang terlebih dahulu dengan cara dibor. Baru kemudian dimasukkan dan dilengkapi dengan bor. Baut bisa diganti dengan pasak selain lebih kuat. Teknik ketiga adalah membuat lubang pada satu bambu. Ukurannya disamakan dengan diameter bambu lain. Lubang tersebut digunakan untuk memasukkan bambu kedua agar tidak mengalami pergeseran.
Caranya adalah dengan menyatukan dua ujung bambu yang ingin disatukan dan disambung. Kemudian bambu tersebut tinggal dimasukkan ke dalam batang bambu lain yang ukurannya lebih besar. Kisaran harga bambu tahun 2016. Bambu besar diameter 8 sampai 12 cm, panjang 6,5 meter per batang 30.000. Diameter 8 sampai 9, panjang 6 sampai 6,5 meter 25.000. Diameter 6 sampai 7 cm, panjang 6,5 meter 20.000. Diameter 4 sampai 5 cm, panjang 6,5 15.000. Ring bambu panjang 6,5 meter, panjang 6,5 meter, ikat 25 batang 170.000. Terima kasih. Itu tadi adalah materi yang bisa saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.